Suara azan. Walau kau gusur rumah-rumah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, Salam bahasa. salam budaya. Yang terhormat Profesor Dr. Haja Amani Burhan Umar Lubis LCMA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Dr. Syururin MAG selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta jajarannya. Yang kami hormati Dr. Makyun Sumuki Hum selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Dimas Husn Khotami selaku Ketua HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Serta seluruh teman-teman yang kami banggakan. Halo semua. Pada malam hari ini, kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Seni dan Olahraga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali hadir di tengah-tengah kalian dalam acara Parade Seni dan Budaya Virtual PBSI 2021 dengan tema Pertunjukan Galeri Seni dan Budaya Virtual Mahasiswa PBSI. Bentar. Kenapa Kak? Tadi kan temanya galeri ya, tapi kok virtual sih? Gimana sih Kak itu? Nah, jadi gini Kak, di tengah keterbatasan serta situasi dan kondisi sekarang, pastinya gak boleh bikin kita berhenti untuk mengapresiasi seni dan budaya. Wow. Oleh sebab itu nih, HMPS PBSI terus berusaha untuk menembus batas-batas yang ada dengan mempersembahkan Parade Seni dan Budaya Virtual. Nah, luar biasa banget gak sih Kak HMPS yang pastinya juga rekan-rekan PBS ini juga keren. Luar biasa dong pastinya. Jadi kegiatan ini berisi penampilan-penampilan dari mahasiswa-mahasiswa PBSI mengenai kesenian dan kebudayaan sesuai dengan bakat dan kreativitas yang mereka miliki. Nah, teman-teman semua, kegiatan Parade Seni dan Budaya Virtual ini juga akan diisi oleh mahasiswa PBSI dengan merekam penampilan mereka semua di rumah masing-masing. Kegiatan ini juga menghadirkan bintang tamu yang akan ikut mengisi kegiatan Parade Seni dan Budaya Virtual PBSI 2021. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Kak, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun terjadi. Hal itu memberikan dampak banyak hal dan juga sektor yang salah satunya sektor seni dan budaya. Maka dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu mewadahi dari bakat, potensi, hingga kreativitas mahasiswa PBSI di bidang kesenian. Serta diharapkan mampu menjadi panggung eksistensi kebudayaan yang kurang mendapatkan perhatian di masa pandemi. Oke nih Kak, tanpa berlama-lama lagi, karena pastinya para seluruh penonton udah gak sabar lagi gak sih untuk menyaksikan Parade Seni Budaya Virtual PBSI. Maka langsung aja kita menuju ke rangkaian acara pertama, yakni pidato kebudayaan oleh seorang budayawan yang produktif menulis naskah drama, di antaranya yakni Kematian Kehidupan, Kerudung Kertas, dan Maling. serta juga seorang penulis skenario di program televisi Astro TV Oasis. Selain itu, budayawan ini juga produktif melahirkan buku, di antaranya Beyond Motivation, Cinta Gugat,
Mada, sebuah nama yang terbalik. Jimat NU. Mata Penakluk Manakib Abdurrahman Wahid. Dan kemanusiaan pada masa wabah corona. Budayawan ini juga merupakan Sekretaris Jenderal Lembaga Seni Budaya Muslimin Les Bumi PBNU. Mari kita sambut Bapak Abdullah Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azaqahum ladzatal mahabbah wa adallahumul haqiqatal asya' minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi washabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, hanya karena rahmat Allah semata kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan satu peluang untuk ada, untuk hidup, untuk hadir, untuk mengalir, bahkan kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Hanya rahmatnya pula yang menjadikan kita bisa berekspresi, bisa mengekspresikan segala hal yang Allah titipkan kepada kita demi kemaslahatan manusia dan kemanusiaan, demi kemanfaatan kepada semesta. Kami alhamdulillah mendapatkan satu penghormatan, satu kesempatan untuk memberikan satu pandangan, satu ungkapan pada kesempatan Parade Seni dan Budaya Virtual yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam UIN, ya, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan sejumlah pandangan pada Parade Seni dan Budaya virtual yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kiranya tidak banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi pertama kami sampaikan syukur, kami sampaikan juga penghormatan kepada Bapak Dr. Makiun Subuki selaku pembina Ketua Jurusan di Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, kemuliaan, juga para sivitas akademi yang lain, para teman-teman semuanya. Kami memandang bahwa persoalan kebudayaan mestinya bukan lagi satu yang dipersoalkan, karena kebudayaan tak lain adalah bagian dari kehidupan kita sendiri. Bahkan bukan semata manusia sebagai makhluk budaya, tapi kebudayaan itu tidak mungkin berlangsung kecuali ada manusia di dalamnya. Dengan kata lain, di mana manusia berada, maka disitulah hadir kebudayaan, hadir peradaban. Bicara kebudayaan saat ini, terlebih zaman sudah mulai berkembang pada media virtual, maka beberapa problem, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal ehwal kebudayaan mungkin akhirnya muncul menyeruak. Mestinya sih kita tidak perlu pusing, karena sejatinya sejak awal manusia itu senantiasa piawai, bahkan teruji untuk melewati fase demi fase, perkembangan demi perkembangan sejarah. Manusia sebagai makhluk yang menyejarah nyatanya telah melewati rangkaian perkembangan sejarah yang cukup panjang.
bukan hanya sejarah pada masa perkembangan dari yang prasejarah, dari zaman batu, zaman besi dan seterusnya, tapi setidaknya manusia telah menunjukkan bahwa ia memang tengah dipersiapkan dan senantiasa dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang menghampiri manusia. Ya tentu saja ada sejumlah gagap, ada terpukau, ada kaget, ada mungkin kita menyebutnya gamang ketika melihat satu realitas, melihat satu kenyataan yang dihadapi. Dulu ketika belum muncul atau belum populer penggunaan selular, penggunaan telepon genggam, masyarakat biasa berkomunikasi sebagaimana adanya. Tradisi surat menyurat, penggunaan kantor pos secara maksimal untuk menyampaikan berita. Ketika datang peradaban radio, peradaban televisi, dan seterusnya sampai muncul parabola hingga TV kabel, itu informasi memang terlihat semakin cepat. Begitu datang cepat, terjadi percepatan yang nyaris tak terbayangkan. Apalagi saat ini, dunia cyber saat ini, dunia internet begitu cepat menyeruak menghampiri kita, sehingga bisa dikatakan sebenarnya kita memiliki banyak khasanah, banyak kesempatan, informasi yang datang melimpah. Kalau kita membayangkan dulu zamannya Nabi Nuh, itu masyarakat dihadang atau menghadapi banjir bah berupa air. Banjir kita saat ini adalah informasi. Tsunami kita adalah informasi. Dan yang namanya informasi tentu saja tidak semuanya tepat, tidak semuanya pas untuk kita. Tidak semuanya layak kita dengar, tidak semuanya harus kita dengar. Sebagaimana orang yang terkena paparan atau imbas dari satu banjir atau bah yang datang, ya tentu bisa menimbulkan penyakit. Seperti juga yang kita alami saat ini, kita begitu banyak mendapatkan informasi. Dan yang menariknya, informasi ini tentang apa saja, semua hal apapun tentang manusia. Informasi-informasi yang selama ini ada di ruang-ruang privat, yang ada di kamar, yang ada di rumah, bahkan ekspresi-ekspresi persona yang sangat privat antara seorang mungkin yang sedang menjalin kekasih satu sama lain, itu semuanya menjadi informasi terbuka. Bukan lagi kita harus menyetel televisi pada waktu tertentu, kesempatan tertentu, pada tempat tertentu dengan rangkaian jadwal di televisi. Tapi saat ini kita bisa mengaksesnya langsung lewat telepon genggam, lewat selular, dimanapun. Bukan hanya persoalan atau realitas yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tapi juga persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan kebangsaan, bahkan keagamaan. Saat ini seakan-akan siapapun punya hak untuk menyampaikan persoalan. Siapapun merasa punya alasan untuk menyampaikan petuah, petata petitih, sehingga dunia makin riuh, makin ramai. Ya termasuk saya yang pintarnya juga cuma ngomong doang, menjadi bagian dari keriuhan selama ini yang berlangsung. Maka dunia yang begitu riuh, yang begitu ramai ini tantangannya. Kenapa ada tantangan? Saya sebut tantangan. Ungkapan seperti ini kami sampaikan dalam konteks program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia di UIN ya. Kami melihat UIN sebagai satu institusi perguruan tinggi Islam di Indonesia yang prestisius, bukan hanya di Jakarta. Saya kira kami punya harapan bahwa mestinya mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya adalah manusia yang memiliki visi sebagai muslim, sebagai pribadi yang mestinya punya pijakan epistemologi Islam secara utuh, secara komprehensif.
Nanti kita akan bicara apa kemudian misalnya sastra, dalam hal ini sastra Indonesia memiliki signifikansi, termasuk seni pertunjukan yang kaitannya adalah ekspresi budaya, ditambah lagi dengan kenyataan media virtual yang kita gunakan. Kalau boleh merujuk ya, merunut kepada Al-Quran, karena Al-Quran disebut sebagai Dusturul Islam, sebagai pedoman Islam. Saya kira mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah prinsip-prinsip kebudayaan itu sejatinya ada dalam Al-Quran atau berlangsung dalam Al-Quran, atau sebenarnya kebudayaan itu sesuatu yang datang dari luar Islam? Untuk pertanyaan ini sebenarnya sejumlah ahli, sejumlah pakar, beberapa referensi sudah banyak yang memberikan catatan, mungkin meresponnya. Tapi kami ingin memberikan pandangan yang berbeda. Pertama, saya meyakini bahwa agama dalam hal ini Islam justru dihadirkan agar manusia itu berbudaya. Tapi kebudayaan apa? Yang saya maksud adalah kebudayaan ilahiyah, kebudayaan transenden, kebudayaan ruhaniyah, kebudayaan spiritual. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu berlangsung? Kalau misalnya kita bertanya, sebenarnya apa sih inti dari seluruh ajaran Al-Quran? Kalau inti ajaran Al-Quran, maka kita bisa merujuk kepada seluruh ayat-ayat. Apakah seluruh ajaran Islam itu termaktub dalam Al-Quran? Ya. Lalu apa pertanyaannya? Inti dari seluruh rangkaian Al-Quran itu apa? Saya meyakini dan saya kira semua sarjana para pakar Islam sepakat bahwa prinsip ajaran Islam adalah tauhid, yaitu ketauhidan. Bukan hanya berlangsung pada ungkapan la ilaha illallah, tapi satu prinsip ketauhidan. Bahkan ini menjadi satu ajaran prinsip dari nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya menyerukan la ilaha illallah. Syariatnya saja yang berbeda, ekspresi kebudayaannya saja yang berbeda, tapi prinsipnya tidak bisa lepas, yaitu la ilaha illallah. Jadi dari Nabi Adam, nabi-nabi berikutnya melewati Nabi Nuh, melewati Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menyampaikan la ilaha illallah. Bahwa kemudian mengekspresikan atau menyadarinya, bahkan artikulasi kesadaran la ilaha illallah itu berbeda, itu sangat bergantung dengan kondisi umat saat itu. Itu kenapa setiap nabi itu diutus sesuai dengan kadar kemampuan kebahasaan secara lokal manusia di sekitarnya. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa Al-Quran intinya adalah tauhid, mungkin kita akan mengejar pertanyaan berikutnya. Apakah itu termaktub pada seluruh rangkaian ayat-ayat? Saya yakin iya. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah, cerita-cerita, kisahnya Musa dengan Fir'aun, kisahnya Ibrahim, kisahnya Yusuf, kisahnya Musa, kisahnya Harun, dan sebagainya, itu semua bicara tentang tauhid, tapi dibungkus dalam satu peristiwa kebudayaan. Ada dialog di dalamnya, ada perenungan di dalamnya. Itu yang kami maksud sebagai prinsip dasar. Kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Jika itu benar, maka saya kira tepat jika Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas ternyata kontennya juga tauhid. Tapi jika sepertiga Al-Quran adalah Al-Ikhlas, sementara yang membuka setelah dilakukan kodifikasi ya tadwinul Quran itu adalah Al-Fatihah, sejarah menyatakan bahwa wahyu yang pertama turun adalah justru surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang turun pertama ini
Pertanyaannya, apakah punya prinsip ketauhidan? Saya sepenuhnya meyakini ada. Justru disinilah nilai estetikanya, nilai susastra tinggi dari ketauhidan yang diekspresikan dengan bahasa yang santun dalam surat Al-Alaq ini. Tapi dari sini juga sebenarnya tersirat apa yang disebut sebagai proyeksi kebudayaan. Yaitu pertama, Iqra kita sering memaknainya sebagai perintah membaca. Iqra, bacalah. Sehingga para penafsir melihat bahwa yang dimaksud dengan baca atau membaca adalah satu kegiatan manusia untuk menelaah, memahami, memproyeksi, melakukan penelitian suatu hal. Yang dibaca bukan semata teks, yang dibaca bukan semata bahasa, tapi konon yang dibaca adalah realitas. Tentu saja pendapat ini sah saja. Tapi Iqra, saya kira, bukan juga semata bermakna membaca. Iqra kalau kita telusuri makna generiknya, itu artinya mengumpulkan, to collect. Iqra itu artinya mengutuhkan. Ini sebenarnya senada dengan peristiwa pembacaan. Seseorang tidak mungkin bisa membaca kalau dia tidak mengutuhkan. Bagaimana misalnya huruf-huruf A, Y, A, H akan terbaca ayah kalau kita tidak mengumpulkan huruf-huruf itu. Bagaimana misalnya satu kalimat terbaca kalau kata per kata tidak kita rangkaikan. Satu huruf-huruf tertentu kita utuhkan menjadi kata, kata-kata tertentu dikumpulkan menjadi kalimat, kalimat-kalimat tertentu dikumpulkan menjadi paragraf, paragraf tertentu dikumpulkan menjadi satu makalah atau makalah, menjadi buku, menjadi artikel dan sebagainya. Jadi peristiwa pembacaan adalah sebenarnya turunan dari peristiwa mengutuhkan. Makna ini saya kira selaras dengan wahada yuwahidu tauhidan. Jadi Iqra sebenarnya ungkapan lain dari bertauhidlah. Tapi dalam bahasa kebudayaannya diungkapkan dengan membacalah atau bacalah. Secara hakikat Iqra bermakna kalian sudah seharusnya kalian satu keniscayaan harus bertauhid. Dalam praktik kehidupan kalian membaca. Apa yang dibaca? Apa kesadaran tauhidnya? Bismi Rabbika, dengan nama Rabbmu. Yang menarik, di sini tidak menggunakan Bismillah sebagaimana dibuka pada surah Al-Fatihah, tapi menggunakan dengan nama Rabbmu. Mau mengatakan satu makna yang tersembunyi bahwa Rabb di sini bukan semata dalam pengertian yang mengatur. Rabb di sini dalam pengertian sebagai cikal bakal yang namanya tarbiyah. Karena dari kata Rob ini yang bermakna yang mengatur, sebagaimana kita ingat pada Al-Fatihah sebagai Rabbul Alamin, maka ada satu kesadaran bahwa manusia itu hidupnya diatur oleh Robnya, sang pengatur. Dalam tata aturan ini, Rob ini yang melahirkan kata tarbiyah, maka ada yang namanya sistem transmisi pengetahuan melewati satu proses panjang yang disebut sebagai tarbiyah. Jadi tarbiyah adalah sistem pendidikan, sistem transmisi pengetahuan yang berdasarkan prinsip-prinsip Rabbani. Makanya pakainya Bismi Rabbika. Dengan kata lain, bertauhid, mengutuhkan itu tidak mungkin berlangsung tanpa adanya transmisi Rabbaniyah. Tapi kalimatnya selanjutnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasanya dalam ungkapan-ungkapan sejarah, Tuhan pada peradaban lain dikenalkan sebagai Tuhan yang agung, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hebat. Tapi kenapa dalam ungkapan ini adalah Bismi Rabbika alladzi khalaq, Tuhan yang menciptakan. Dengan mengatakan yang menciptakan, ini bicara tentang creation, tentang kreasi. Bahwa ada yang menciptakan. Semua orang bisa mengaku paling hebat, tapi persoalannya siapa yang menciptakan. Semua orang bisa mengatakan punya kekuatan, tapi persoalannya siapa yang menciptakan kekuatan. Tapi artinya dengan mengatakan khalaq, itu ditepiskan semua asumsi-asumsi apapun bahwa Rob yang kita maksud adalah
yang menciptakan. Kalau kita mengatakan kholak yang menciptakan, berarti ada kholik yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan dengan tambahan alif itu, berarti ada khulqun, ciptaan. Dari kata kholako yang artinya yang menciptakan, ada kholik yang sang pencipta, ada khulqun ciptaan, maka kho, lam, qaf ini satu rangkaian yang dari sinilah yang saya sebut sebagai kesinambungan. Kalau kho, lam, qaf kita baca kholako, dia menjadi kata kerja yang berarti yang telah menciptakan. Tidak mungkin ada satu kata kerja kalau tidak ada pelakunya. Ketika disebut pelakunya namanya fa'il, kata kerja, maka tambahnya alif, yaitu khalik. Lalu makhluk yang kita sebut sebagai khulqun adalah ciptaan-ciptaannya. Ketika manusia itu dititipkan Allah, diberikan titipan keakuannya, dititipkan keberadaannya, dititipkan perwujudan, maka sepertinya disinilah yang disebut akhlak. Jadi akhlak adalah kesesuaian antara kholik dan khulqun, kesesuaian antara sang pencipta dan ciptaan. Akhlak ini bukan sedang bicara attitude, bukan sedang bicara sopan santun yang sifatnya lokal. Orang Sunda bilang punten, tapi di Jawa nyuwun sewu. Orang Medan tidak ada yang mengenal nyuwun sewu ataupun punten. Persoalan akhlak itu bukan persoalan tata krama yang sifatnya lokal. Akhlak adalah prinsip yang sangat mendasar, yaitu kesadaran bahwa sejatinya hamba tidak punya apa-apa, sejatinya hamba tidak bisa apa-apa, sejatinya hamba tidak mungkin melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kesesuaian antara kholik, khulqun, dan kholaqo itulah akhlak. Itulah peradaban yang sedang berlangsung. Maka ungkapan Nabi yang menyatakan innama bu'istu liutammima makrimal akhlak, sungguhnya aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, itu bukan konteks menyempurnakan etika dalam pengertian etika sosial, etika lokal, tapi prinsip dasar tentang kehambaan. Dan ini tidak mungkin berlangsung kecuali pada kelanjutan ayatnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yaitu prinsip kesadaran bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu artinya segala apa yang menempel. Segala apa yang menempel itu yang menarik. Nah, ini khasanah kebahasaan ya. Alaq artinya yang menempel, bahasa tafsir menyebutnya segumpal darah. Tapi kalau kita kejar makna generiknya adalah yang menempel. Yang menempel itu artinya yang memiliki ketergantungan, yang memiliki yang senantiasa bergantung. Kalau ain lam qaf itu kita lemparkan huruf-hurufnya yang terdiri dari 3 huruf itu, ain lam qaf, maka kita akan menemukan huruf baru, yaitu ain qaf lam. Ain qaf lam itu adalah akal. Akal ini adalah satu piranti yang memiliki karakter sangat bergantung. Orang ketika berpikir, merenung, menelaah, selalu tidak bisa berdiri sendiri, bukan? Dia selalu memiliki ketergantungan dengan yang lain. Prinsip kebergantungan itu menunjukkan bahwa akal itu pertama memiliki keterbatasan dalam hal memahami realitas. Cara akal memahami realitas juga senantiasa bergantung oleh hal lain. Kebergantungan akal atas hal-hal lain inilah yang disebut sebagai alaq, prinsip yang melekat. Dari sini sebenarnya kemudian kelanjutannya adalah kita harus mengenal Rob kita itu yang menciptakan manusia dari apa-apa yang menempel. Tapi lanjutkan tauhid ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi akram, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Kita lanjutkan, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Robmu yang mulia. Setelah manusia diajarkan tentang kesadaran bahwa manusia itu diciptakan dari
hal yang menempel, yaitu alaq. Kesadaran berikutnya adalah manusia diajarkan dengan pena. Pena, dengan munculnya pena ini artinya ada wasilah, ada sarana, ada piranti. Maka piranti saat ini macam-macam. Salah satunya adalah virtual. Maka kalau kita sadari cara Allah menghadirkan pengetahuan itu bisa lewat apa saja. Kolam itu dulu dalam pengertian lauh mahfud misalnya adalah sesuatu yang sifatnya dapat disentuh. Dia punya potensial ketika belum di on off kan, belum dinyalakan, dia sudah laten ada di sana. Ketika kita pegang tablet atau pegang gadget, itu semua potensinya ada di sana. Nah, kolam kita saat ini adalah semua sarana virtual. Saya tidak akan merujuk ke sana dulu. Saya mau melihat begini. Yang menarik dari prinsip Iqra yang dihadirkan pada pewahyuan pertama ini adalah pertama prinsip Rabb, prinsip tarbiyah. Yang kedua adalah prinsip alama. Di mana tidak bisa dilupakan ada prinsip khalaq. Ada 3 diksi yang muncul. Allah dihadirkan dalam ungkapan Rabb kita yang mengatur. Lalu Allah itu yang menciptakan. Lalu Allah yang mengajarkan. Prinsip Allah yang mengajarkan ini yang menghasilkan transmisi taklim dalam diri kita. Rabbun tadi yang di depan menghasilkan prinsip tarbiyah. Kemudian aplikasi kesadaran yang menjembatani kedua itu adalah akhlak. Jadi kebudayaan akan terus berlangsung. Kebudayaan ilahiyah selama kebudayaan itu punya kesadaran atau ditransmisikan dalam wahana tarbiyah. Lalu kebudayaan juga ditransmisikan. Saya ulangi. Lalu kebudayaan itu juga ditransmisikan dalam kesadaran taklim. Tarbiyah saja timpang, taklim saja tidak cukup. Nah, keberadaan Rasulullah sebagai uswah, beliau menampilkan dirinya sebagai pribadi yang menyampaikan prinsip-prinsip tarbiyah dalam hal apa? Sebagai uswah. Nabi menyontohkan langsung. Nabi bukan hanya mengatakan dalam ungkapan-ungkapannya yang kemudian menjadi sunnah dalam ungkapan, dalam perkataan, yang kemudian nanti didokumentasikan menjadi hadis, yang sampai ke kita menjadi ilmu, tapi Nabi juga mempraktikannya langsung. Jadi Nabi menghadirkan peradabannya adalah dalam peradaban tarbiyah, konsekuensi dari Rabb tadi, dan peradaban ta'lim sebagai konsekuensi allama bil qalam. Inilah sebenarnya epistemologi kebudayaan kita, epistemologi kebudayaan Islam yang senantiasa berlangsung. Kekuatan keutuhan inilah yang disebut sebagai akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Pengetahuan saja yang dikuatkan dalam kekuatan kognisi saja, dia akan kropos, akan menimbulkan rasa was-was, menimbulkan kekacauan. Atau satu pengalaman saja, pengalaman yang empiris sekalipun, tanpa ditopang oleh pengetahuan yang memadai, juga punya peluang pada ketersesatan. Maka dua hal inilah yang tidak bisa diabaikan. Maka peristiwa kebudayaan dalam hal ini, bagi teman-teman yang berada di program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia, menyadari atau mempelajari tentang susastra, itu sebenarnya mempelajari kelembutan, menemukan coding-coding pada pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui alam semesta. Karena saya meyakini bahwa diantaranya bahasa Arab dalam Al-Quran itu bukan semata bahasa etnik, dia adalah bahasa ilahiyah, dia adalah bahasa Quran itu sendiri. Bahkan bahasanya bukan lagi terbangun oleh kata, bukan oleh kalimat, tapi oleh huruf-huruf. Sementara kita tahu peradaban Islam, huruf-huruf Al-Quran itu terbangun dengan tata ekspresi yang berbeda. Ekspresi-ekspresi kebahasaan kita itu teratur bukan hanya dalam konteks pengucapan, tapi pertemuan huruf satu dengan huruf yang lain punya konsekuensi terhadap pengucapan, punya konsekuensi terhadap timbulnya makna. Bahkan kalau kita kejar lagi, setiap huruf yang dilafalkan, yang kita menyebutnya dalam ilmu makharijul huruf, tidak mungkin huruf itu tersuarakan
terbunyi, terdengar kecuali didorong oleh nafas. Maka kita mulainya sama, yaitu dengan peradaban nafas, peradaban huruf, peradaban kata, hingga peradaban kalimat. Akhirnya, pada kesempatan pidato pendek ini, kami ingin menegaskan bahwa sebenarnya kita tidak perlu pusing dengan apa yang disebut sebagai media virtual yang menjadi sarana keberlangsungan transmisinya kebudayaan, pertunjukan teater, pembacaan puisi, ataupun ekspresi-ekspresi kesenian lain. Ketika disampaikan dengan virtual, selama di sana tetap mentransmisikan prinsip-prinsip tarbiyah dan taklim dengan sinaran ilahiyah, tidak akan menjadi masalah. Dan betapa pentingnya teman-teman semuanya menyadari susastra, termasuk dalam dunia pertunjukan, dunia teater misalnya. Teater misalnya mengakomodir seni musik, seni sastra, seni tari, seni arsitek, seni artistik, digabungkan semuanya. Bahkan kalau sudah ngomongin tentang aktor, si pemain di dalamnya berlatih tentang berbagai macam rasa yang ada dalam dirinya. Karena kekayaan rasa, pengalaman rasa menjadi sangat penting ketika akan menyadari satu rasa yang sejati. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Wong atas pidato kebudayaannya pada malam hari ini. Tentunya ini adalah kesempatan luar biasa dan amat berharga. Karena di tengah kesibukan beliau, Bapak Abdul Wong masih menyempatkan waktunya untuk menyampaikan pidato kebudayaan di hadapan kita semua pada malam ini. Sekali lagi, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Wong. Ternyata mahasiswa PBSI ini punya segudang bakat yang menarik. Pastinya dong Kak, selain gemar baca dan nulis, ternyata juga banyak minat dan bakat mahasiswa PBSI di berbagai bidang kesenian. Baik, langsung saja kita sambut penampilan-penampilan mahasiswa PBSI. Nah, teman-teman pasti udah pada penasaran nih Kak. Iya dong. Tapi kira-kira siapa sih yang bakal ngebuka penampilan virtual kali ini? Nah, yang pertama tampil tuh namanya Aisyah Amini. Wah, siapa sih Kak Aisyah Amini? Aisyah Amini tuh mahasiswi PBSI semester 3 kelas B. Wah, Kak Aisyah Amini bakal nampilin apa sih Kak? Aisyah Amini akan mengeluarkan suara emasnya di sini. Wow. Virtual. Maka dari itu, inilah penampilan menyanyi oleh Aisyah Amini. Selamat menyaksikan. Tak ku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu ternyata untukku. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku tak meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Kadang aku lelah menantimu, pastikan cinta untukku.
teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Wow, bagus sekali ya Kak penampilannya tadi. Pastinya dong Kak, karena mahasiswa dan mahasiswi PBSI punya bakat dan potensi yang keren-keren banget. Selain penampilannya yang bagus, suaranya juga bagus sekali. Pastinya Kak, Kakak mau gak punya suara kayak gitu? Mau banget. Nah, tapi sebelum kita ngomong tentang Kak Amini, kita akan beralih ke penampilan berikutnya. Siapa sih Kak selanjutnya? Penampilan selanjutnya yakni Lailatul Qadrah yang akan menampilkan pidato dari kelas 1A. Inilah penampilan pidato oleh Lailatul Qadrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat bermahkotakan salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, yang terhormat Panitia Pertunjukan Seni dan Budaya, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya niat. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini, manusia mempunyai 3 kekuatan. Pertama, kekuatan niat. Niat sangatlah penting untuk menentukan nasib hidup kita. Maksudnya, apa yang kita dapatkan bergantung dengan niat kita. Kedua, kekuatan ikhlas. Ketiga, kekuatan istiqomah. Kemudian setelah istiqomah akan muncul husnul khotimah, yaitu menutup dengan kebaikan-kebaikan. Bangunlah niat dengan sejelas mungkin dan rangkailah tujuan-tujuan yang pasti dalam aspek hidup ini. Niat menjadi penghafal Al-Quran, niat menjadi anak soleh-solehah, niat menjadi mahasiswa terbaik, dan teruslah berniat yang terbaik
dalam peran dan pekerjaan apapun yang sekarang kita jalani. Penggalan hadis ini menunjukkan besarnya pahala yang kita dapatkan tergantung keikhlasan kita dalam mendasari suatu ibadah. Dalam kerangka inilah sebagian pendapat mengatakan, tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian semua dengan banyaknya amalan yang ia kerjakan, namun karena keikhlasannya ketika beramal. Dapat dipahami? Jadi, amalah bisa saja nampak kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, amal bisa saja nampak besar di mata manusia, namun minim di sisi Allah, karena niatnya yang tidak benar. Hadirin rahimakumullah, azamkanlah niat yang baik. Insya Allah karenanya kita akan mendapatkan pahala walaupun belum mampu untuk melaksanakannya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Jadi apa yang kita dapatkan tergantung dengan niat kita. Teruslah berniat baik agar kita menjadi umat yang kaya akan niat dan menjadi umat yang terbaik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren banget ya Kak. Keren banget. Gara-gara pidato tadi, Saya ingin berbuat baik terus selama hidup saya untuk pastinya mengejar surga. dong. Karena Kak Lalatul telah mengeluarkan bakat-bakatnya yang luar biasa. Tapi kita masih punya banyak banget penampilan yang juga luar biasa. Apa tuh Kak selanjutnya? Selanjutnya ada penampilan musikalisasi oleh Haikal Judanto, mahasiswa PPSI kelas 1B. Selamat menyaksikan. Menyelami pikiranmu. Ingin sekali rasanya aku bisa sekali saja melihat apa yang ada di dalam pikiran kepalamu. Hingga pada akhirnya aku bisa mengetahui jawaban perihal siapa yang sekarang ada di hatimu. Sosok siapa yang sebelum tidur selalu hadir dalam bayangmu. Siapa yang menjadi latar belakang tulisanmu. Dan untuk siapa ia tertuju. Foto siapa yang diam-diam kau lihat ketika kau sedang senggang waktu. Apa yang ada dalam pikiranmu setelah bertemu aku. Apa yang kau rasakan ketika kita berdua berbicara sambil tersenyum. Kenangan apa yang kau kenang ketika di perjalanan pulang. Sosok siapa yang kau ingat ketika lagu yang kau suka berdendang. Berapa jumlah detak jantungmu ketika menatapku. Siapa saja yang menghubungimu hari ini. Nama siapa yang paling kau tunggu muncul di layar notifikasimu. Dan siapa orang beruntung yang selalu kau bayangkan menjadi sosok yang pertama kali ada ketika kau bangun dan membuka mata. Aku ingin tahu sekali. Biar aku mengerti, biar aku yakin apakah aku harus bertahan atau menyerah detik ini. Widih, luar biasa banget musikalisasinya Kak. Pastinya dong Kak. Aku dengernya langsung merinding banget. Aku juga Kak, dengernya langsung baper, Wih. menusuk hati. Tapi sebelum terlalu baper, kita akan beranjak ke acara penampilan selanjutnya dari Kanada Hanifah, mahasiswa PPSI kelas 3A. Nah, Nada Hanifah tuh mau nampilin apa Kak? Nah, lain dari yang lain, Kanada Hanifah bakal nampilin menggambar. Widih. Inilah penampilan menggambar oleh Nada Hanifah. Selamat menyaksikan.
Wow, sangat inspiratif sekali ya menggambarnya. Pastinya Kak, dengan penuh warna, jadi kita bikin semangat gak sih? Penuh arti, penuh makna gitu ya. Kalau saya ingat Nada Hanifah menggambar tuh ingat siapa Kak? Leonardo DiCaprio ya? Salah dong Kak. Bukan ya? Leonardo da Vinci kali maksudnya ya. Oh iya. Oh, Leonardo da Vinci dari mana Kak? Dari Itali dong Kak. Oh. Tapi Iya. sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi tentang lukisan dan menggambar, kita akan dapat penampilan nih dari mahasiswi PBSI kelas 5B. Siapa tuh Kak? Ayo tebak siapa? Pasti namanya Umi. Betul banget. Kan ada di sini Kak. Oh iya. Nah, selanjutnya kita akan melihat penampilan menyanyi oleh Umi Mutmainah. Selamat menyaksikan. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku
kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin berbalik, sampai mati hanya cinta padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan, hanya bayangan. Daripada kehilangan dirimu, cintaku tak mungkin berbalik, sampai mati hanya cinta padamu. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin berbalik, sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu, kamu dan kenangan. Hah? Udah selesai, Kak. Oh, udah selesai ya? Dong. Saya terlalu kagum dengan suara Umi Mutmainnah ini. Pastinya dong, suara emasnya bikin kita tertegun gak sih, Kak? Wow! Kita gak nyangka banget, ternyata banyak banget teman-teman PBSI yang punya bakat suara merdunya. Itu suara Umi Mutmainnah mau saya bawa pulang. Aduh, buat apa tuh, Kak? Buat pajangan di rumah tetangga. Tapi kita masih punya banyak banget penampilan yang selanjutnya akan dibawakan oleh mahasiswa PPSI kelas 5C. Siapa tuh, Kak? Selanjutnya ada Kak Putri Cahyani yang menampilkan silat, Kak. Wow! Penasaran gak sih, Kak? Saya takut sih, Kak, nggak penasaran. Aduh, pasti teman-teman semua nih yang penasaran. Iya. Maka dari itu, inilah penampilan silat oleh Putri Cahyani. Selamat menyaksikan.
Kenapa tuh Kak? Saya ditendang Putri Cahyani. Waduh, bahaya dong. Iya, Putri Cahyani nendangnya kuat banget. Tapi teman-teman semua pasti niatnya keren banget Kak. Karena Wah. Kak Putri Cahyani bikin kita pengen jadi ngerasa dilindungi gak sih Kak? Enggak sih. Kok jahat banget sih Kak? Kayak tendangannya tuh cendut-cendut di hati aku. Waduh, bahaya nih. Sebelum akhirnya kakak ini pingsan, selanjutnya kita akan melihat dan menyaksikan penampilan dari Kak Awan Aditya dari mahasiswa PBSI kelas C. Itu nampilin apa Kak Awan itu? Nah, pasti teman-teman semua udah gak asing lagi nih sama penampilan Kak Awan karena Kak Awan akan menampilkan musik keyboard. Inilah penampilan musik keyboard oleh Awan Aditya. Selamat menyaksikan.
Wih. Berbakat banget gak sih kawan? Banget. Wah, keren banget nih. Kakak tahu gak lagu yang dibawain sama kawan? Nggak tahu sih, teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang tahu gak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sama. Kalau ada yang tahu, Tinggal tulis di kolom komentar. Di mana kak? di bawah. sini. Di Nah, bawah. selanjutnya kita akan ngelihat penampilan dari teman kita nih. Siapa tuh? Teman sekelas kita. Siapa? Itu loh kakak-kakak yang super multi talent. Oh, Ingrid. Betul. Wow, saya pandai bisa menebak. Karena Kak Ingrid udah keren banget, dia Oh, bisa iya. dongeng dan bisa Wow. berbagai macam. Mm-mm. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Saya juga, Kak. Ya pasti dong. Iya Nah, dong. maka dari itu, inilah penampilan mendongeng oleh Ingrid Amanda, mahasiswa PBSI kelas 5A. Selamat menyaksikan. Hai, aku Kak Ingrid dan Lili. Hari ini kita akan membawakan sebuah cerita. Nah, teman-teman, dalam peristiwa Nabi Nuh dan kapalnya, Nabi Nuh banyak melibatkan binatang dalam pengungsian besar di saat banjir. Nah, 900 tahun lamanya Nabi Nuh mengajak orang-orang untuk meyakini Allah. Namun nyatanya hanya 300 orang saja yang aurian kepada Allah. Hingga pada suatu hari, Wahai Nuh, buatlah kapal, tiba saatnya, musibah, yang akan didatangkan kepada orang-orang kafir. kemudian setelah perintah itu datang, maka Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mencari pemahat kayu yang handal di antara pengikutnya. Kemudian ditebanglah pohon-pohon besar yang ada saat itu dan dimulailah membuat kapal tersebut. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir malah menertawakan mereka. Oi, lihatlah Nuh, masa di tengah gurun pasir yang kering seperti ini mereka membuat kapal? Tidak masuk akal Nuh, dasar orang gila. Setelah kapal jadi, Yang Maha Esa memerintahkan agar umatnya segera naik ke atas kapal. Setelah semua manusia naik, maka gilirannya para binatang. Ada binatang yang sangat besar dan ada juga binatang kecil yang diletakkan di antara binatang-binatang besar. Binatang besar diantaranya adalah gajah, harimau, dan juga serigala. Kemudian dari kalangan binatang kecil terlihat elang memimpin pasukan tersebut. Dan ada juga burung-burung lainnya. Mbak, mbak, mbak. Ramai sekali isi kapal tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara petir yang sangat menggelegar di angkasa.
pun turun melanda kota tersebut. Orang-orang kafir mengira bahwa yang datang adalah hujan yang menandakan bahwa akan datangnya kesuburan dan kemakmuran. Wah, hujannya datang, hujan yang telah kita tunggu-tunggu. Sebentar lagi kita akan subur, kota kita akan makmur. Namun, hujan tak segera reda. 40 hari hujan melanda kota tersebut dan air semakin hari semakin tinggi. Tolong, rumah-rumahku, kebun-kebunku, anakku, istriku, semuanya tenggelam. Tolong. Semuanya tenggelam, tak ada yang selamat, kecuali orang-orang yang telah menaiki perahu Nabi Nuh. 40 hari sudah banjir melanda kota tersebut. Pada hari ke-40, Nabi Nuh, para pengikutnya, dan binatang yang ada di kapal Nabi Nuh sangat senang karena telah mendarat di sebuah gunung yang bernama Al-Judi. Masya Allah, mereka bisa selamat dari bencana banjir yang membinasakan itu. Tuan-tuan, Nabi Nuh menasihatkan kepada orang ikutnya agar senantiasa selalu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kepada para binatang, Nabi Nuh berpesan agar dengan suka hati untuk mengabdi kepada manusia, untuk dimanfaatkan agar kehidupan lebih sejahtera. Nah, benar sekali Lili. Teman-teman, itulah kisah Nabi Nuh dan berbagai macam satwa. Terima kasih. Lucu sekali ya penampilannya. Betul, pasti gak cuma teman-teman aja nih, tapi mungkin adik-adik yang juga nonton kita terhibur sama penampilannya Kak Ingrid. Iya. Tapi saya mau nanya nih ke Kak Ingrid. Siapa sih nama temen boneka yang Kak Ingrid bawa? Dan umurnya berapa ya? Nah, teman-teman juga pasti penasaran dong. Ayo, siapa ayo? Nah, Kak Ingrid boleh dong dijawab di kolom komentar. Dan jangan lupa admin untuk nge-pin dan ngesematkan komentar ya Kak Ingrid. Nah, tapi sebelum kita berkenalan sama Lili lebih jauh lagi nih, kita bakal menyaksikan penampilan dari mahasiswa PBSI kelas 3C. Siapa tuh Kak? Namanya Kak Selvia Parwanti Putri. Oh, yang nampilin puisi itu ya Kak? Betul banget. Betul. Penasaran banget gak sih Kak? Lengkap ditulis di sini Kak ini ya. Iya, karena Kak Tama sudah penasaran dan pasti teman-teman udah penasaran. Iya. Lanjut aja. Inilah penampilan puisi oleh Selvia Parwanti Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Parwanti Putri akan membacakan puisi berjudul Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi Hervanda. Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi Hervanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang tubuhku bergoyang-goyang.
tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi berhenti mengucap sholawat Nabi. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Aku rumputan, kekasih Tuhan, di kota-kota disingkirkan. Alam memeliharaku, subur di hutan. Aku rumputan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah, akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. Terima kasih. Tisu. Kenapa kak? Kok nangis? Sedih banget. Terharu ya kak? Banget. Wah, keren banget nih. Kak Selvia bisa menampilkan puisi sampai Kak Tama nangis kayak gini. Pasti teman-teman PBSI juga terharu banget kan? Dan udah gak asing lagi sama Kak Selvia. Tapi selanjutnya kita masih punya penampilan musikalisasi puisi dari siapa nih kak? Nurul Suci Damayanti, kelas 1B. Nah, inilah penampilan musikalisasi oleh Nurul Suci Damayanti. Selamat menyaksikan. Khairil Anwar, Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mengendap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi
adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Aku jadi sedih banget nih Kak denger lagu Bubur Bunga sama suaranya yang lantang. Kok aku udah gak bisa sedih ya? Kenapa, Kak? Soalnya dari tadi penampilannya bagus-bagus. Nah, untuk naikin on fire teman-teman semua, kita punya penampilan pidato dari Kak Ahmad Febriansyah, Mahasiswa PBSI kelas 1C. Inilah penampilan pidato oleh Ahmad Febriansyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum, tahiyatas salam, tahiyatal mubarakah, tahiyata ahli jannah, da'iyan alal ijtihad, wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah wa bi Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa bi Sabang ila Merauke ili Kebiri porak-poranda di gelombang tsunami Aceh wilayah wa bi krisis moneter LGBT BBM naik rakyat pun resah walan gelisah wabi reformasi Bapak Joko Widodo la ala baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ketua Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Ketua Pelaksana Pagelaran Seni. Yang terhormat Ketua HMPS PBSI, serta para teman-teman, para sahabat yang dalam perjuangan menuntut ilmu, semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kasiran ilallahi ta'ala allazi qata'ana ni'amal kasiratan hatta nastatia wa anna jitamiya bihazal makanil mubarakah. Alhamdulillah. Sanian la'an salatu wassalamu ala habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Hubbul watan, mencintai negeri. Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus mencintai negeri kita. Karena apa? Karena kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita cari kerja, kita ibadah pun di Indonesia. Maka dari itu kita harus mencintai negeri kita. Kanjeng Nabi aja cinta sama negerinya. Mana buktinya? Hubbu Arabi lisalasin li'ani Arabi wa Qur'ana Arabi wa kalama ahla jannah Arabi. Yang artinya hubbu Arabi,
Cintailah bangsa Arab lisalasin karena 3. Yang pertama li'ani Arabi karena saya orang Arab. Kanjeng Nabi berkata, cintailah bangsa Arab karena saya orang Arab. Maka kita sebagai bangsa Indonesia juga harus cinta kepada negeri kita sendiri, yaitu cinta negeri Indonesia. Kita boleh ngefans sama K-pop Korea. Kita boleh ngefans, kagum sama negara-negara lain. Tapi kita nggak boleh mengalahkan negara kita. Maksudnya apa? Di balik rasa kagum kita terhadap negara-negara yang lain, itu harus lebih tinggi rasa kagum dan rasa cinta kita terhadap negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia. Secinta-cintanya kita sama negara lain, bendera merah putih harus tetap lebih dicintai dibandingkan negara lain. Mengapa seperti itu? Karena kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa yang terpelajar, kita juga harus membantu, menjaga, melestarikan negeri ini. Kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Coba kita hidup di zaman dulu yang mana ingin mengibarkan bendera merah putih saja itu bertaruh dengan nyawa. Tapi tidak dengan kita yang sekarang ingin mengibarkan bendera merah putih saja, hanya tinggal menaikkan bendera merah putih saja. Ingat perjuangan para pahlawan yang dulu. Kita juga harus menghargai serta mengenang jasa-jasa pahlawan tersebut. Mengapa jika para pahlawan tahu keadaan negara kita yang sekarang, mereka bisa bersedih? Karena apa? Karena hasil dari perjuangan mereka yaitu seperti ini keadaannya. Maka dari itu saya selaku pemuda, selaku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, saya mengajak para sahabat untuk bersama-sama memajukan negeri ini. Karena apa? Karena kita harus menjaga, melestarikan negeri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada waktu kita bisa bertemu kembali, karena ini cuma sebentar. Ungzur maqala wala tangzur man qala wala tansa man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengar pidato dari siapa? Kak Ahmad Febriansyah. Semakin membuat saya cinta tanah air. Tentunya dong. Tapi teman-teman semua yang belum kasih reaksi, boleh ya kasih reaksi di kolom komentar. Wah, siapa tuh yang belum? Kak Roni deh kayaknya tuh belum tuh. Eko. Kak Eko tuh belum kayaknya tuh. Nah, reaksi buat dulu teman-teman langsung kirim emoji tepuk tangan virtualnya dan seluruh emoji reaksi ya. Dan tim siapa nih teman-teman semua, dari kelas mana, dan pokoknya reaksi di kolom komentar, kita tunggu secepatnya. Gara-gara pidato tadi Kak, saya langsung beli helm. Wih, kenapa tuh Kak? Kan helm SNI Kak, biar cinta tanah air. Siap. Nah, selanjutnya kita akan dengerin lagu-lagu yang merdu lagi yang akan dibawakan. Happy gitu ya Kak? Betul, yang akan dibawakan sama mahasiswi PBSI kelas 1A. Siapa tuh Kak? Namanya Kak Melisna Maulina. Nah, selanjutnya inilah penampilan menyanyi oleh Melisna Maulina. Selamat menyaksikan. Satu
Tadi penampilannya masuk akal nggak Kak? Masuk akal pastinya. Pasti teman-teman semua yang nonton juga ikut terhibur nih Kak sama suaranya Kak Mailis. Nah, Pastinya dong. tapi selain ditarik suara nih Kak, kita juga punya bakat-bakat potensi dari bidang menari nih Kak. Nah, gimana tuh Kak menarinya? Nenek. Oh enggak ya? Oh, agak. Salah. Salah. Jadi supaya yang lebih pro nih yang bakal nampilin. Semangat juga ya, biar semangat Betul juga banget. teman-teman nih. Dan ini menjadi penutup dari rangkaian penampilan mahasiswa PBSI. Dan inilah penampilan kolaborasi menari oleh Nabhana Aida Surayan dan Musdalifah Nur, mahasiswi PBSI kelas 5A dan 7A. Selamat menyaksikan.
luar biasa banget ya penampilan penutup kita dari Kanab Hana sama Kamus Narifah. Wah, iya luar biasa sekali. Penampilan seni yang amat menarik sekali. Segudang bakat istimewa dari mahasiswi PBSI. Dan potensi-potensi yang ternyata luar biasa banget ya, Kak. Nah, dan penampilan tadi akhirnya dapat disaksikan oleh seluruh penonton Parade Seni dan Budaya Virtual PBSI 2021. Nah, untuk teman-teman, untuk mengapresiasi teman-teman PBSI yang telah tampil, boleh sekali lagi tepuk tangan virtualnya dan berikan reaksinya di kolom komentar. Nah, luar biasa sekali nih mahasiswa PBSI ya, Kak? Iya. Beranjak ke acara selanjutnya nih teman-teman. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren, gak kalah luar biasa, gak kalah menarik. Wih. Yang akan tampil di hadapan seluruh penonton. Siapa sih, Kak, orangnya? Bintang tamu kita ini merupakan seorang deklamator puisi. Wah, pasti keren banget gak sih, Kak? Mari kita sambut Irfan Hakim. W.S. Rendra. Balada terbunuhnya Atmokarpo. Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk parah. Mengepit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah. Jenawi pun telanjang. Segenap warga desa mengepung hutan itu. Dalam satu pusaran pulang balik, Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri. Satu demi satu yang maju tersadap darahnya. Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal. Tombakmu pucuk daun, dan matiku jauh orang papa. Majulah Joko Pandan. Di mana ia? Majulah ia, karena padanya seorang ku kandung dosa. Anak panah 4 arah dan musuh 3 silang. Atmokarpo masih tegak, luka 7 liang. Joko Pandan! Di mana ia? Karena padanya seorang ku kandung dosa. Bedah perutnya, tapi masih setan ia. Menggertak kuda di tiap air menungging kepala. Joko Pandan! Di mana ia? Karena padanya seorang ku kandung dosa. Berberita ringkik kuda, muncullah Joko Pandan. Segala menyibak bagi derapnya kuda hitam. Ridla dada bagi derunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Panas luka-luka. Terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok. Hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan. Sorak-sorai. Anggur darah. Joko Pandan menegak.
menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Terima kasih. Puisi terakhir Suhokgi dalam catatan seorang demonstran. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin menghabiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu. Atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di danau. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari, sini sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita tak pernah kehilangan apa-apa. Terima kasih kepada Kak Irfan Hakim yang telah berkenan menjadi bintang tamu di acara Parade Seni dan Budaya Virtual PBSI 2021. 2021. Wah, tidak terasa ya teman-teman. Sampailah kita di penghujung acara yang sangat seru kali ini. Pasti sedih ya teman-teman. Sedih banget, tapi teman-teman pasti udah terhibur semua, guys. Iya. Demikianlah acara pertunjukan seni dan budaya virtual PBSI 2021. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Tapi ada tapinya nih, Kak. Apa tuh? Sebelum kami tutup, ada pantun dulu nih dari kami. Ke pasar Ciputat beli stroberi. Pulangnya mampir ke UIN Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan seni dan budaya virtual PBSI. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Isma Widya. Saya Dimas Pratama Agung Siswanto. Selaku pembawa acara, pamit undur diri. Salam sastra, salam bahasa, salam budaya. HMPS PBSI berani berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.